Halo, kali ini kita akan membahas bab 5 tentang privasi data. Setelah kita belajar tentang jaringan, maka kita perlu belajar tentang keamanan data sebagai salah satu dampak dari jaringan komputer, di mana satu komputer atau satu perangkat terhubung satu dengan yang lainnya dalam jaringan. Dalam materi bab ini terdapat 5 poin materi yang dapat dibahas. Namun, seperti biasa, pada sebelumnya pembahasan video kali ini ditujukan untuk dapat memahami secara mendasar sehingga penjelasan tidak terlalu detail. 5 poin tersebut adalah terkait dengan data privasi dan regulasi, selanjutnya adalah terkait dengan cost atau biaya yang ditimbulkan dari serangan cyber, lalu kemudian cyber target dan konsekuensinya, lalu kemudian defending atau mempertahankan dari serangan cyber dan mengelola risiko, dan yang terakhir adalah regulasi, pengendalian atau kontrol, dan framework model yang dapat dipakai untuk mengembangkan pengendalian cyber security. Pada bagian dari bab ini, kita perlu memahami dua pengertian dasar dalam privasi data dan privasi paradoks. Privasi data adalah hak untuk menentukan sendiri informasi dari diri sendiri yang dapat diakses atau diketahui oleh pihak lain atau orang lain. Hal ini terkait dengan kepada siapa, kapan, dan untuk apa data tersebut kita berikan atau dapat diakses. Kemudian, setidaknya ada 4 poin yang perlu diperhatikan untuk menjaga privasi data, yaitu terkait dengan bagaimana data dibagikan, lalu kemudian bagaimana data didapat, bagaimana data digunakan, dan bagaimana privasi itu diatur. Pengertian lain yang perlu dipahami adalah paradoks privasi. Istilah ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak sesuai dengan pengetahuan terhadap privasi data dengan praktik yang dilakukan. Misalnya, ada orang yang paham tentang privasi data, namun di sisi lain, di media sosial orang tersebut menunjukkan informasi tentang dirinya atau banyak sekali mengungkap informasi tentang dirinya. Kondisi inilah yang disebut dengan paradoks atau sesuatu yang berlawanan. Pelanggaran privasi telah menuntut pihak berwenang untuk membuat regulasi yang dapat melindungi data privasi. Berikut ini adalah contoh-contoh dari regulasi terkait dengan data privasi atau privasi data. Yang pertama adalah US Consumer Protection Data Privacy Regulation. Nah, dalam aturan ini diatur beberapa hal, yaitu terkait dengan health insurance, lalu kemudian Graham Bailey, lalu kemudian Privacy Protection, lalu kemudian Drivers Privacy Protection Act, lalu kemudian Fair Credit Reporting Act. Inti dari semua regulasi ini mengatur perlindungan data bagi semua orang, khususnya bagi konsumen. Selanjutnya, di Eropa ada European Union General Data Protection Rules, atau yang bisa disingkat dengan GDPR. Nah, aturan tersebut berlaku pada teritorinya masing-masing, yaitu di Amerika dan satunya di Eropa. Lalu kemudian ada juga istilah yang perlu kita pahami dalam regulasi ini adalah public lack of understanding. Ini juga merupakan aturan yang digunakan dalam bentuk regulasi untuk melindungi privasi data. Berikutnya, kita perlu memahami pengertian dasar dalam serangan cyber. Pertama, yaitu serangan cyber itu sendiri. Pengertian ini menunjukkan tindakan nyata untuk mengekspos, merubah, merusak sistem komputer, atau dapat juga berupa akses ilegal terhadap suatu sistem komputer atau sistem informasi. Akibat dari serangan cyber, maka diperlukan keamanan cyber atau cyber security, yang artinya suatu disiplin atau suatu ilmu yang ditujukan untuk pengamanan sistem dan informasi. Dengan demikian, aspek dari cyber security atau keamanan cyber itu luas. Pada dasarnya adalah ilmu yang memungkinkan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk melindungi sistem. Selanjutnya ada ancaman cyber atau cyber threat. Istilah ini adalah terkait dengan cara yang digunakan dalam serangan cyber. Dampak dari serangan cyber dapat dilihat pada diagram ini, yang menunjukkan serangan cyber banyak menimbulkan kerugian. Dari data tersebut, sektor bisnis merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan serangan cyber pada tahun 2019. Selanjutnya, kita akan memahami target dari serangan cyber. Berikut ini adalah target dari serangan cyber, yaitu ada password yang lemah, lalu kemudian critical infrastructure, dalam hal ini adalah intellectual property, lalu ada identity theft, dan selanjutnya ada BOD atau bring your own device. Kata sandi yang lemah adalah salah satu kelemahan terbesar yang dapat digunakan untuk mengeksekusi berbagai jenis ancaman dunia maya. Serangan terhadap infrastruktur penting dapat mengganggu target pemerintah dan industri secara signifikan, dan bahkan dapat membahayakan layanan penting di suatu negara atau wilayah.
Terkait dengan pencurian kekayaan intelektual, saat ini semakin meningkat dan sangat memprihatinkan karena dapat mengancam keberadaan perusahaan atau mengungkap kebijakan dan prosedur intelijen suatu negara. Pencurian identitas juga meningkat dan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan serta hilangnya waktu dan sumber daya, karena banyak yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan cyber ini. Kekhawatiran lain bagi organisasi adalah kerentanan yang ditimbulkan ketika karyawan membawa perangkatnya sendiri atau yang kita sebut dengan BOD atau Bring Your Own Device. Perangkat seluler merupakan sasaran empuk bagi penjahat dunia maya karena autentifikasinya yang lemah, kurangnya kontrol akses, dan inskripsi yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali. BOD memungkinkan peretas membobol perangkat seluler dan melompati jaringan perusahaan untuk mencuri data sensitif dan rahasia perusahaan. Selain itu, infrastruktur seluler perusahaan memungkinkan tidak mampu mendukung peningkatan lalu lintas jaringan seluler, sehingga menyebabkan penundaan yang tidak dapat diterima atau memerlukan investasi pada sumber daya tambahan untuk memenuhi permintaan. Terakhir, serangan media sosial diperkirakan akan terus menjadi ancaman besar bagi bisnis. Jejaring sosial dan komputasi awan meningkatkan kerentanan dengan menyediakan suatu titik kegagalan yang membuka peluang bagi instalasi malware dan jenis serangan cyber lain yang sulit dideteksi. Hal ini menempatkan organisasi dan data pelanggannya dalam resiko paparan dan pencurian. Dari serangan yang telah kita pelajari sebelumnya, maka setidaknya ada 6 strategi yang merupakan pertahanan efektif terhadap serangan cyber. Hal-hal tersebut adalah pencegahan, deteksi, pembendungan, atau containment, selanjutnya pemulihan, koreksi, dan kesadaran atau kepatuhan. Organisasi perlu membangun infrastruktur dan sistem yang diperlukan untuk dapat mencegah serangan cyber dan dapat mendeteksinya jika terjadi serangan. Upaya untuk membendung serangan perlu dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas dari serangan cyber tersebut. Jika telah terjadi serangan, maka organisasi perlu segera melakukan pemulihan data dan proses bisnis supaya operasional organisasi dapat berjalan dengan lancar. Setiap kejadian terkait dengan keamanan cyber perlu dilakukan koreksi atau perbaikan untuk menghindari kesalahan yang sama atau masalah yang sama terjadi kembali. Upaya untuk membangun kesadaran juga merupakan tindakan yang perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap serangan cyber. Dalam menentukan strategi pertahanan, perusahaan harus menentukan tingkat risiko yang bersedia diambil dalam mempertahankan diri dari serangan cyber. Ada 4 pendekatan mitigasi risiko yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menerima. Selanjutnya, membatasi. Kemudian, organisasi dapat melakukan penghindaran atau menghindari risiko tersebut. Dan juga akhirnya, organisasi dapat memilih untuk mengalihkan risiko tersebut. Respon terhadap risiko yang tadi kita singgung sangat bergantung pada nilai aset yang dilindungi dan konsekuensinya jika data atau aset tersebut diserang. Untuk mengurangi risiko cyber, setidaknya ada 3 alat pertahanan yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama adalah menggunakan perangkat lunak antivirus, selanjutnya sistem deteksi intrusi, dan selanjutnya adalah mencegah atau sistem pencegahan intrusi. Dalam upaya membangun pencegahan terhadap serangan cyber, maka kita dapat menggunakan pertahanan umum dan pertahanan di tingkat aplikasi. 5 kontrol pertahanan umum atau general adalah pengendalian fisik, pengendalian akses yang dapat berupa akses biometrik atau kontrol, selanjutnya ada keamanan data, komunikasi, dan administratif. Terkait dengan pengendalian pada tingkat aplikasi, terdapat 8 pengendalian pertahanan, yaitu kelengkapan, validasi data, autentifikasi, otorisasi, kontrol input, ketersediaan, dan adanya daftar putih dan daftar hitam. Berikut ini adalah regulatory control atau pengendalian regulatory yang dapat diacu atau digunakan oleh organisasi. Yang pertama adalah Auditing Information System. Selanjutnya, organisasi juga dapat mengacu yang namanya peraturan pemerintah terkait dengan standar-standar keamanan tertentu. Selanjutnya, organisasi dalam membangun keamanan cyber dapat juga mengacu pada Risk Management and IT Governance Framework. Organisasi juga dapat mengacu pada Industry Security Standards. Contohnya adalah bank. Setiap perusahaan bank perlu mengacu membangun yang namanya Industry Security Standard yang sudah ditetapkan. Selanjutnya,
organisasi atau perusahaan dapat mengacu kepada IT Security Defense dengan menggunakan indip model. Peraturan keamanan cyber telah diberlakukan untuk melindungi konsumen dan melindungi perusahaan dari tuntutan hukum akibat pelanggaran data dan jenis serangan cyber lainnya. Peraturan telah dikembangkan di tingkat federal dan negara-negara bagian. Di Amerika Serikat sendiri, Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi Federal mewajibkan lembaga federal untuk mengembangkan, mendokumentasikan, dan menerapkan program keamanan dan perlindungan informasi. Sedangkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko atau IRM dan COVID tahun 2019 fokus pada masalah manajemen risiko dan tata kelola IT. Selain itu, organisasi juga didorong untuk menerapkan model pertahanan keamanan IT yang menyeluruh, yaitu pendekatan berlapis-lapis terhadap pertahanan keamanan yang mencangkup autentifikasi, otorisasi, firewall, pemindaian malware, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, dan sebagainya yang dipicu oleh berbagai lapisan sistem untuk menyediakan fallback jika terjadi serangan cyber. Berikut ini kita akan melihat bagaimana framework model yang dapat dipilih oleh organisasi dalam rangka membangun keamanan cyber. Pada gambar ini adalah contoh dari multiple layer of defense atau pertahanan berlapis. Pada gambar ini kita dapat memahami bahwa kita perlu membangun pertahanan berlapis atau tahapan. Untuk dapat mencapai data atau mengakses suatu data, maka kita harus membangun parameter, lalu kemudian kita harus membangun pengendalian pada tingkat network, lalu pengendalian kontrol pada tingkat host, aplikasi, dan akhirnya pengendalian pada tingkat data. Inilah yang kita sebut dengan pertahanan yang berlapis. Selain itu, organisasi dapat juga menerapkan IT Security Defense Indip Model, seperti pada gambar berikut ini. Dalam indip model, maka terdapat beberapa tahapan yang perlu dibangun, mulai dari penerapan pengendalian pada tingkat senior manager, hingga pada akhirnya pengendalian pada tingkat hardware, penggunaan hardware dan software-nya. Selanjutnya, organisasi juga dapat mengadopsi COVID sebagai suatu framework yang dapat digunakan untuk membangun keamanan cyber. Pada dasarnya, COVID pada tahun 2019 ini itu menekankan pada dua poin pokok, yaitu prinsip dan komponen. Secara prinsip, COVID mengatur tata kelola sistem dan tata kelola framework-nya sendiri. Sedangkan komponen, yaitu sifatnya lebih teknis lagi. Kita dapat melihat gambar ini, bahwa COVID memiliki banyak sekali dimensi yang digunakan untuk mengukur atau membangun suatu keamanan cyber. Hal ini dikarenakan COVID menggabungkan beberapa komponen dalam mengembangkan framework atau kerangka berpikir yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk membangun suatu pengendalian terhadap ancaman cyber yang lebih komprehensif sifatnya. Demikian akhir dari bab 5 ini. Dengan memahami tentang keamanan cyber dan privasi data, maka kita dapat mencegah organisasi atau bisnis kita dari kerugian-kerugian yang disebabkan dari serangan cyber. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.